dari Prodi S1 Keperawatan semester 2, Kampus Institut Kesehatan dan Bisnis Kurajaya Persada Palopo. Di sini saya akan menjelaskan promosi tentang ibu dan anak. Selamat menyaksikan. Apa sih kesehatan ibu dan anak itu? Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki bayi dan anak balita serta anak persekolahan. Dalam KI keluarga mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Dan yang paling berperan sebagai pendidik anak-anaknya adalah ibu. Peran seorang ibu dalam keluarga, terutama anak, adalah mendidik dan menjaga anak-anaknya dari usia bayi hingga dewasa, karena anak tidak jauh dari pengamatan orang tua, terutama ibunya. Pelayanan KIA tersedia pada kegiatan peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta tinggi-tingginya. Selain itu, program ini juga meningkatkan pertolongan yang lebih ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional. Kemudian meningkatkan detektif di risiko tinggi ibu baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta penanganan dan pengamatannya secara terus-menerus. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan neonatal atau bayi berumur kurang dari 1 bulan dengan kualitas yang tinggi dan jangkauan yang tinggi. Adapun tujuan program kesehatan ibu dan anak atau KIA adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus program KIA adalah yang pertama, meningkatnya kemampuan ibu, pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, paguyuban 10 keluarga, pasyendu, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, paguyuban 10 keluarga, pasyendu, dan karam balita serta di sekolah taman kanak-kanak atau TK. Yang ketiga, meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu meneteki. Yang keempat, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu meneteki bayi, dan anak balita. Yang kelima, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya. Berikut manfaat dan tujuan lain dilaksanakannya program kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, peningkatan pengetahuan serta kemampuan ibu dalam menjaga dan mengatasi masalah kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi yang tepat. Yang kedua, peningkatan pengetahuan serta kemampuan ibu dalam membina balita dan anak prasekolah dalam lingkungan keluarga, mencakup pembinaan pertumbuhan dan gizi. 3. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi, anak balita dan prasekolah, ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. Terjadi peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya dalam mengatasi berbagai masalah tentang kesehatan ibu, anak, dan prasekolah. Selanjutnya, prinsip pengelolaan program KIA adalah memanfaatkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok. Yang pertama, peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya. 2. Peringkat pertolongan persalinan yang lebih ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur. Yang ketiga, peningkatan deteksi dini risiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi, serta penanganan dan pengamatannya secara terus-menerus. Yang keempat, peningkatan pelayanan neonatal atau bayi berumur kurang dari sebulan dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi-tingginya. Demikian, itulah tadi
sedikit materi yang saya jelaskan tentang kesehatan ibu dan anak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.